Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min juntim minas sama'i wa ma kunna munzilin. In kanas illa sayhatan wahidah fa idza hum khamidun. Wa ma anzalna lan ora perlu nurono sapa ingsun. Utaima iku nafiatun nafi ala qaumihi ing atase kaume Habib An-Najjar. Ay Habibin tegese kaume Habib An-Najjar. Mimbadi sause kematiane Habib An-Najjar. Ba'da mauti tegese sause kematiane Habib An-Najjar. Aku ora perlu nurono min juntin ing sekelompok pasukan minas sama isangking langit. Ai malaikatin tegese malaikat li ihlakihim krana ngrusak kaum atau bangsa Antokiyah nggih bangsa napa Ashabal Qaryah. Ngene iku kaum sinten Habib An-Najjar utawa perkampungan napa Antokiyah kados wingi Ashabal Qaryah. Wa makunna lan ora ana sapa ingsun Allah munzilina iku zat sing nurono malaikat. Ai malaikatan tegese nurono malaikat li ihlaki ahadin krana ngrusak wong suwiji. Ingkanat ora ana, ae makana tegese ora ana apa ukubaduhum, apa nyiksa Ashabil Qaryah. Ora ana iku ila sehatan kecuali sak bengokan. Sak teriakan, bengokan teriakan wahidatan kang siji. Soha kang nriyakno bihim kelawan ahlil Qaryah sapa Jibril faidan mengko nalikane ngono. Ketika terjadi teriakan hum utawi Ashabul Qaryah khamiduna iku mati kabeh manane sakituna. Tegese anteng kabeh mayutuna terus mati kabeh. Ya hasratan duh cilaka banget to getun banget alal ibadi ngatasé pira-pira kawula. Manusa iku mok kawulane pangeran, cek tunane ora gelem iman. Haula. Tegese mengkono-mengkono Ashabul Qaryah wa ghairihim lan yane haula. Miman sanging wong kadzabu kang gorono sapa man ar-rusula ing propro rusul fa uhliku mongko den rusak sapa man kadzabur rusul. Miman sanging wong kadzabu kang gorono sapa man ar-rusula ing propro rusul fa uhliku mongko den rusak sapa man sing kadzabur rusul. Wa ya ta'ya hasratan al ibadu siddatu ta'allum iku bangete ngrasa lara. Wanida uha utawi nganggo nidak hasratan alal ibad iku majazun majaz hadza. Tegese utawi iki ku awanuki iku wektu ne sira fahduri mongko tekao sira mayati him mir rasulin mayati ora teko him ing Ashabil Qaryah sapa min rasulin sapa utusane Allah ila kanu kecuali ana sapa ahlul Qaryah bi lan rasul yastaziuna iku ngenyek sapa ahlul Qaryah utawi iki dawuh masukun iku den giring mesti diarahno libayani sababia krana nerangno sebabe hasrah sebabe ketunaan nistimalihi krana mengkune iki dawuh alastizaihi ing atase ngenyake Ashabil Qaryah al muaddi kang nekakno ila ihlakihi maring dirusai ahli Qaryah al musabbabi kang kasababno anhu saking ihlak apa al hasratu dadi getun. Alam ya rono tora mikir sopo ngake ahlu Mekah tegese penduduk Mekah alqailu nakang ucap kabeh lin nabi maring kanjeng nabi mereka komentar lasta mursala. Ora ana sira Muhammad mursalan wong sing diutus. Wal istifamu te istifham li takriri krana takrir alimu tegese ana ora ngerti sapa ngake. Kam pirang-pirang utai kam khobariyatun bangsa makna khobariyah di mana kasiron kan go maknane kasiron. Makmulatun ingkang den amalno lima maring perkara badha sause kam mu'alliqatun kang naklekno nganggurno lima maring perkara qabla kang sedurunge kam anil amali saking amal mesti amale lafat sadurunge wal makna uti maknane ngene anna saat temen ingsun apa ahlakna iku wis ngrusak ingsun qoblahum sedurunge penduduk Antokiyah atau sedurunge Ashabul Qaryah. Kasiron ing kelompok akeh minal quruni sang pira-pira generasi. Ail umami tegese pira-pira umat. Annahum saat temene kaum sing dirusak, ail muhlakina tegese kaum sing dirusak. Ilaihim maring para pendusta, manane kaum Mekah, ail mukadzibina tegese kaum pendusta. Iku larjiuna iku ora bisa bali sapa al muhlakin. Afala ya tabiruna utawa ora gelem itibar sapa ngakeh bihim klan al muhlakin.
Wa annahum tadawa annahum iku badalun dadi badal ilah maknane ilah akhirih badalun dadi badal masa yang perkara qabla kang sedurunge iki biri adil makna keran jaga makna al mazkuri kang wis disebut. Wa inan sedene kelakuan niki wa in kullun nganggo makna kira ayat semriyen. Wa in kullun nan ora ana te saben-saben wong utahe in nafiyatun nafi au mukhaffafatun ta mukhaffafah. Kullul khalaiki ora ana tes kabehane makhluk mubtadaun utahe dawuh mubtada lamma jamiun kecuali sak temene utahe kabeh ikladena mung duwe ingsun mukhdharuna bali kabeh lama bitasdid lan ditasdid lama iku bi mana illa kanggo manane illa o bitakhfifi ta kelawan diwaca takhfif lama falamu mangko tilam fariqatun lam sing bedakno wa ma tema zaidatun zaidah. Wa ing kullul lamma jami'un ora ana utahe kabehane wong lamma jami'un kecuali sak temene kabeh utahe lapat jami'un khobarum tadi khobarum tada masmunat keseden kumpul kabeh ladena ana ing sanding kita indana fil mauqifi ing dalam ora-ora mahsar badha basim sause tangine kabeh mukhdharuna iku den hadirna kabeh lil hisabi krana hisab utahe dawuh mukhdharun khobarun dadi khobar sanin kang kedua. Wa ayatun niku dadi ayat lahum kedhe wong akeh alal ba'si ngatasi tangi sangka kubur utahe dawuh wa ayatun khobarun niku dadi khobar muqaddamu kang den disana muqaddamun kang den disina lan iku dadi ayat alardu te bumi almaitatu kang mati bitasdidi lan tasdid almaitatu wa takhfifi lan takhfif almaitah kados kira kita no wa ayatul lahumul ardul maitah berarti kira takhfif tapi ana sing maca maitah ahyaina ngurip-ngurip sapa ingsun wa ayatul lahumul ardul maitah ahyaina ngurip-ngurip ingsun ha ing ard mubtadaun utawi dawuh ahyaina ha iku qaulum ta'akharu ba'da qaul ahyaina syaratan ila sifatin rabbi wasifan wasukasewah wa ayatun nan iku dadi ayat lahum kedue penduduk Mekah al ardu te bumi al maitatu kang mati ahyaina ha ngurip-ngurip ingsun ha ing ard bil ma iklan banyu mubtadaun utai dawa almaitatu iku dadi mubtada wa akhrajna lan ngetono ingsun minha sangking arat habban ing bebijian kal khintati kadene gandum famin hu mongko setengah sange alhab yakulu namangan sapa wong akeh wajah analan gawe sapa ingsun via ing dalam arat jannat ini boro-boro perkebunan basatina tegese boro-boro perkebunan minakhilin sangking kurma wa anabinan boro-boro anggur wa fajjarna lan muncrat-muncarno ingsun via ing dalam arat mina uyuni sing boro-boro mata air ibadiat tegese sebagiane mata air li aku supaya mangan sapa ngake min samarihi sangking buahe ikilah kabhab buahe bebijian mau bi fathata ini samarihi wa bidom mata ini kan demlaro sumurihi sebagian kira apa li aku min samari sebagian apa min sumuri bi fathata ini wa bidom mata ini kira asal wastan samaril mazkuri tegese buahe barang kang kasebut minan nakhiri sange kurma wa khiri landane nakhir wa ma amilatu aidihim jadi nggo mematahkan keangkuhan manusia Allah dawuh wa ma amilatu aidihim kejadian utawa fakta utawa kenyataan bahwa beberapa bijian beberapa buah yang manfaat bagi manusia kabeh iku ma amilatu napa aidi ma amilat orang lakoni utawa orang menciptakan bu ing kabeh apa aidim tangan-tangan mereka elam takmal tegese ora iso gawe apa aidihim asamara ing buah manusa mletene ngono butuh kangkung butuh buah butuh makanan tapi kebutuhan mereka semua enggak ada yang mereka ciptakan sendiri tapi kok melete elam takmal tegese orang lakoni sapa kabeh asamara ing buah manane ora iso gawe afala syukurun atau ana ta ora syukur sapa ngakeh an umahu ing pira-pira nikmate Allah taala alihi ing atase wong akeh ya kula terangno ya terus kula niku berpikir ngitung saya berkali-kali matur mukjizat itu penting ya tapi tidak sepenting logika kalimah thayyibah. Saya ulang lagi ya. Mukjizat itu penting, tapi tidak sepenting logika atau akal menyangkut absolutisme kebenaran hakiki. Ini disebut kalimah thayyibah. Napa kalimah napa? Thayyibah atau kalimatam baqiyah, kalimat sing napa? Abadi. Karena kalau Rasul itu selalu mengandalkan mukjizat, itu resikonya tinggi sekali.
Satu, resiko bahwa mukjizat hanya disaksikan oleh orang yang hadir saat itu. Soalnya rumah nawai, mungkin sesuai paham. Ya, resiko mukjizat apa? Satu, hanya disaksikan orang yang hidup di zaman itu. Kedua, itu pun mukjizat punya sisi yang dimana sesuatu yang spektakuler itu bisa dianggap sihir oleh yang tidak percaya. Terus ketiga, setelah zaman itu lama sekali, maka berita itu bisa dikatakan hoax atau bohong atau mana buktinya. Sebab itu Al-Quran itu cerita mukjizatnya Nabi itu tidak banyak. Soal kue muni akeh itu mergo kue nganggur, jadi terus seneng hal-hal yang spektakuler. Jadi ku bawaan wong nganggur, bawaan wong ora iso mikir, bawaan semi-semi uteke cek kafir. Jadi iman wae butuh mukjizat. Sebetulnya kebutuhan itu naif. Kalau terangno, kowe nak paham iki tak jamin, paling sesuai dadi wali ndedekan apa? Wali ndedekan. Wali ndedekan iku yes. Hampir wong mukmin iki napa? Wali cewek kita. Tapi yo ndedekan ge coba yang napa yo. Syabdul Qadir, Abdul Hasan Asyadili, Abdul Al-Haddad, wali wah itu maknanya loro. Nak wali tenan kok Said Abdul Haddad wong sing dikasih Allah, paham ya? Tapi nak ana dawuh ning Ihya kullu mukminin wali wah saben-saben wong mukmin iku wali wah maknane wali wong sing disakeni Allah, paham ya? Terus maknane loro. Oke, makna sing ndi? Sing pertama apa sing kedua? Oh? Ya pancen tenan setiap orang mukmin itu walinya Allah, tapi maknane piye? Sing disakeni kok dikasih dhuwur temen. Sing disakeni. Lha sing kowe mlebu ayat Allahu waliyul ladzina amanu. Kowe nak wali tenan dimaknani kekasih Allah, lah nak wali kaya kowe wong sing disakeni Allah. Sampeyan tak warai iman sing bener. Rungokno tenan ya. Saya itu tidak punya obsesi apa-apa di dunia kecuali saya ingin membawa kalimat thayyibah secara benar. Begini misalnya, 1 ditambah 1 berapa? Enggak jawab ya, orang wes paut lah, wes paut CTK. Sementing imannya bener. 1 tambah 1 apa? 2. Ketika kamu jawab 2 itu butuh yang membawa kebenaran itu punya mukjizat apa enggak? Karena 1 tambah 1 2 itu kebenaran yang absolut. Sehingga kita ditawarin hadiah maupun tidak itu tetap bilang 2. Baik yang membawa mukjizat apa enggak kita tetap bilang apa? 2. Makanya sebetulnya minta mukjizat itu masalah. Saya andekan menyaksikan mukjizatnya Nabi rembulan itu terbelah. Andekan saya menyaksikan mukjizatnya Nabi Musa Laut Merah terbelah, saya tidak akan tambah iman saya. Karena iman itu sesuatu yang absolut, yang enggak butuh legitimasi mukjizat. Sehingga minta mukjizat itu dari awal sudah masalah menurut Quran. Mungkin ilmu ini agak aneh bagi kalian karena kalian ini sudah punya utek-utek elek. Utek elek itu ya utek elek. Makanya harus tobat. Misalnya ono wong ayu, iku ayu ta ora? Secara objektif ayu. Terus kayak mendingan ora rasane, tarane elek wae. Nah itu kira-kira uteknya sampean begitu. Itu bahaya utek seperti itu harus ditobatkan, diruat, cara wong Jogja diruat. Ning gone gunung, ning gone segara kidul, ning gone ndi? Nggon ruat to ndi, Mas? Kowe tau tak ruat? Ning ndi nang watu kowe. Kula nate mriko ping ruat Mustofa ra gelem sirip dereden. Nah, gelem men tak ruat biayai, paling tak biro kembang sak taman ya. Golekno nang pasar kembang. Tapi ora sarkem, pasar kembang tenan. Pasar kembang tenan, sini pasar iki lho maksudnya. Pikirannya kok. Enggak, kamu tak latih iman secara benar, betul ini. Saya enggak main-main ya. Saya sampai ketemu Allah bertanggung jawab. Enggak tak latih iman sebenarnya hal yang mudah, sangat mudah. 1 ditambah 1 itu berapa? 2. Kamu mengatakan 2 itu nunggu dikasih hadiah yang bedai apa enggak? Enggak. Lalu menunggu diancam apa enggak? Kalau udah bilang 2 tak bunuh, enggak kan? Karena kebenaran yang absolut. Lah Allah sebagai Tuhan itu kebenaran yang absolut apa enggak? Absolut. Sehingga harusnya Allah andaikan tidak bikin surga pun kita tetap bilang Allah Tuhan. Allah tidak nakut-nakuti dengan neraka pun kita tetap bilang Allah itu Tuhan.
Dan yang mengajarkan bahwa Allah Tuhan yaitu Rasulullah Muhammad gak perlu bawa mukjizat yang spektakuler. Sehingga mukjizat itu masalah. Makanya tidak ada imannya sahabat karena mukjizat. Abu Bakar iman dengan kesadaran, Umar iman dengan semua khiyarus sahabat iman dengan kesadaran. Mukjizat itu hanya diminta orang-orang aneh-aneh, iku kafir-kafir elek, muni wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yambu'a. Jadi mukjizat itu diminta orang sing aneh-aneh, sing brengkel juga. Terus ya itu tadi seperti tadi, 1 tambah 1 berapa anak-anak? Ya sebetulnya 2, tapi kalau nggak dikasih papa tak jawab 5. Kalau kamu ingin iman masuk surga, utekem iki kok cah TK. Nanti kayak swarga Gusti jenengan tak arani pangeran, nah ora serah pangeran. Maka ini absurd, suatu yang absurd, yang buruk sekali. Sehingga orang-orang soleh pun, soleh-soleh kayak gue ini kan soleh amatir. Orang-orang soleh amatir seperti ini itu masih nanti digojlok sama pangeran di mahsyar, ditanya begini sama Allah. Dan saya hafal hadis kutsinya. Ayo kamu ingin keluar dari Islam amatir apa tetap begini saja? Keluar. Keluar ke ngono ngaji. Laulam akhluk jannatan wala naron. Ini kata Allah dalam hadis qudsi. Alam akun ahlan an uto'ah. Saya masih hafal teksnya seperti itu. Kalau saja saya tidak menciptakan surga dan neraka, apa saya sebagai Tuhan itu gak layak kamu taati? Jadi ketika orang-orang soleh amatir kayak gue ning donya sujud Gusti, darane aku pangeran nggih Gusti. Upaya nopo swarga Gusti. Pas wis kowe dia mlebu swarga pangeran takok, umpama aku ora gawe swarga, aku tetep arani pangeran ta ora. Terus kowe mulai Gusti Gusti yo, daran jenengan pangeran sing penting swargane, mboten jenengane pangeran. Oh neraka. Karena kita bilang 1 ditambah 1 saja 2 tanpa presentasi yang membedai atau yang uji memberi hadiah atau tidak. Karena kita bilang 2 hanya butuh kewarasan, apa? Nak kewaras didarani 2. Maka orang-orang pilihan itu malu kalau minta surga, karena Allah tetap Tuhan. Andaikan nggak menciptakan surga maupun makanya andaikan saya tidak menciptakan surga dan neraka, apakah saya tetap tidak Tuhan? Tentu tetap sebagai. Di sini dibutuhkan iman yang kuat sehingga kita ada amatiran seperti ini. Apalagi Quran yang bergono bonus umroh, itu apa-apaan? Seneng Quran kok ngenteni rangsangan bonus, kuliah gratis, untuk jalur khusus, itu apa-apa? Kue gedeng ya keliru, wong Quran saiki berkah kok kue gedeng, tapi kayak setuju goblok tak jamin. Kue milih nanti, goblok, apa hasut? Pilihannya loro tok. Setuju, hasut, setuju. Goblok, orang yang mau goblok. Senang Quran ya kok ngenteni rangsangan hadiah, senang umroh. Quran itu kalamu kita, kalamu Rabbi, ngendikane pangeran, kok senengnya ngenteni bonusnya apa-apa. Kampungan banget. Loh, kalau kamu senang suatu coba sekarang, kamu mengatakan langit indah, itu kan objektif. Ya karena langit indah. Jangan sampai kita, HP ini penting nggak? Oh penting untuk komunikasi. Tapi kira kamu, oh serap penting. Kacau kan kalau semua hukum digantungkan kepentingan pribadi. Quran itu kalamu, wah selalu indah kapan saja. Meskipun kita tidak tahu untungnya apa, kita senang Quran. Misalnya nggak tahu untungnya umroh apa nggak penting. Dari awal kita mencintai Quran karena itu kalamu Rabbi, apa? Ini kalamnya Tuhan saya mencintai dia. Saya mencintai Allah, maka yang berbau, yang tentang Allah kita cintai. Tanpa presentasi dapat hadiah apa enggak, penghormatan apa enggak. Saya sebagai orang alim juga gitu. Saya enggak peduli sama hormat, saya enggak peduli. Goblok kalau saya gitu. Segoblok-goblok. Saya orang alim diwajibkan mulang, ya mulang. Dan saya mengharap ridhonya Allah. Terus gue ngaji, gue lihat ridhonya Allah, gue lihat selesai kan? Enggak ruwet. Ojo kok ngaji, aku ngaji Gus Ba nak sida alim, nak alim ra ngaji malah ra bakal alim. Ngaji saja, iso alim gak penting. Saya ulang lagi. Saya pernah matur ini bahkan di depan mas saya sekarang. Sebab itu Nabi pernah ngendikan secara ekstrim dan ini ekstrim yang baik. Tapi jangan disalahpahami, seorang jangan disalahpahami. Nabi pernah ngendikan gini, mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Terus ada sahabat tanya, wa in zana wa in sarqa yarqal wa in zana wa in sarqa.
Siapapun yang meyakini la ilaha illallah maka dia suatu saat pasti masuk surga. Meskipun pernah zina, pernah maling, iya kata Nabi, meskipun pernah zina dan pernah maling. Karena apa? Kebenaran absolutisme, kebenaran yang absolut itu tidak terkait koilnya yang mengatakan. Saya berkali-kali mencontohkan. Saya ketemu lonte di Indonesia atau di Mesir, siapa saja, atau bandar narkoba, atau siapa saja. Tak tanya, 1 tambah 1 berapa? Kira-kira lonte jawab berapa? Tidak, jawab saja, biar sampai pinter. 2. Bandar narkoba ditanya jawab berapa? 2. Yang di penjara KPK jawab berapa? 2. Kemudian ada rektor Al-Azhar tak tanya, 1 tambah 1 berapa Pak Rektor? Lonte sudah bilang 2, penjahat sudah bilang 2, para begundal sudah jawab 2. Terus dia karena rektor Al-Azhar, kalau saya 3. Kira-kira ini rektor geblek apa enggak kira-kira? Geblek. Kira-kira, tapi tentu itu tidak mungkin. Tetap dia pun jawab 2. Dia enggak peduli, wah saya rektor kok jawabannya sama dengan penjahat. Karena kebenaran absolutisme itu tidak pernah bergantung kamu rektor, apa kamu siapa saja. Paham ya? Sehingga dalam ikrar bahwa Allah Tuhan itu kita sama dengan lonte, dengan penjahat sama. Semuanya ikrar kalau Allah itu Tuhan. Karena kebenaran absolut tidak bergantung siapa saja. Makanya Nabi ngendikan wa in zana wa in saraq. Meskipun yang melafadzkan itu orang zina maupun maling. Karena tadi kebenaran absolut. Kira-kira lonte kamu tanya, Lombok pedes dia kira-kira enggak tak jawab yang lucu-lucu biar otak sampean tuh waras. Makanya dimulai dari hal yang gampang-gampang saja. Lonte ditanya, Lombok ini pedas apa manis? Pedas. Penjahat yang ditahan KPK, Pak Prabowo, Pak Jokowi. Jawabnya sama, jangan terus kubu sebelah jawab apa. Tidak ada seperti ini. Karena kebenaran ini absolut. Yang di penjara KPK bilang Lombok itu pedas, yang penjara juga. Bukan kok gini, kata yang di penjara. Lombok apa? Kata ketua KPK apa? Pedas. Oh saya jawab manis. Saya akan dendam di penjara dia. Tidak bisa. Lalu Bang Mustafa agak senang. Tetap tak arani Lombok itu pedas. Misalnya, ya senang Mustafa tak bully terus. Misalnya aku rasa senang Mustafa, terus dia ini jawab Lombok pedas. Apa saya terus muni manis? Hanya nuruti gak? Senang, itu hebatnya Rasulullah. Ketika menghentikan masalah la ilaha illallah, wa in zana, wa in saraq. Tapi orang salah paham terus katanya, wah ini Islam melegitimasi zina, dia semun. Orang ngomong itu, tekem ya. Maksudnya Nabi itu kebenaran absolut itu nggak ada bedanya antara orang fasik dan orang soleh. Semuanya ikrar. Sekarang 1 ditambah 1, lonte ya bilang 2, pencopet ya bilang 2, Pak Polisi ya bilang 2, kubu sebelah ya bilang 2. Sekarang semua orang Islam, sing fasik ya bilang Allah Tuhan, sing soleh bilang Allah Tuhan. Semuanya sama. Maka orang fasik pun dalam Islam nggak boleh kamu keluarkan dari Islam karena sama-sama bersaksi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mulane ahli sunnah berpendapat, berkeyakinan orang Islam apapun maksiatnya tetap tidak bisa dikeluarkan dari apa? Islam. Soal dosa ya dosa saja. Apa nak kowe terus dosa darani 1 tambah 1 5. Nak selonte muni 1 tambah 1 2 terus orang soleh aku tak bilang 3 biar tidak sama dengan lonte. Tidak bisa seperti itu. Maka harus dilatih terus kebenaran absolut. Maka saya bayangkan kalau saya ulang lagi, andai kan saya menyaksikan mukjizatnya Nabi memecah bulan, iman saya tidak tambah. Karena tanpa itu pun kadar kita imannya sudah full. Kenapa? Karena kebenaran Rasulullah sebagai Rasul adalah kebenaran yang absolut. Seperti saya meyakini 1 tambah 1 2, dikasih hadiah 1 juta itu tidak nambahi iman saya kalau 1 tambah 1 2. Paham ya? Enggak tambah kan iman kamu. 1 tambah 1 2, terus kamu dikasih hadiah 1 juta. Kepercayaan kamu bahwa 1 tambah 1 2 tambah apa enggak? Enggak kan? Karena kebenaran yang absolut. Nah itu yang dimaksud Sayyidina Ali ketika ngetikan lauku sifal khoto mastatu yaqinan. Umpama dunya aku semuka safah kabeh, imanku ora tambah. Ketika ditanya, apa Anda setelah di akhirat imannya tambah? Enggak, kata Sidina. Apapun iman saya ada tambah. Maksudnya ada tambah karena kebenaran absolut. Siapapun yang mukmin secara benar, itu imannya sudah 100%. Maka tidak akan tambah dengan hal-hal yang baru. Paham ya? Jelas. Kayak tadi, 1 tambah 1 kamu jawab berapa? 2. Itu kebenaran itu kamu imani kan sudah full 100. Kemudian yang bedai kamu, yang uji kamu,
Sudah kamu tak kasih 1 miliar, sudah kamu tak kasih umroh. Iman kamu 1 tambah 1 2 tambah apa enggak? Enggak. Karena kebenaran absolut. Maka nanti setelah saya masuk surga tanya Allah, "Ha, imanem tambah enggak setelah saya melihat surga?" Ya tetap Gusti, tetap engkau sebagai Tuhan yang hakiki. Lah seneng tambah lah niku tambah mergo kelon mau cara keren ngene ora tak. Nggih, nak rugen kita kok. Imanem tambah gak ken jabe? Mboten Gusti. Nak seneng tambah ge tambah lah Gusti riyen elek sakniki ayo lah. Tapi ya urusan seneng mawon, tapi nak imannya enggak perlu tambah karena tadi Allah Tuhan itu kebenaran yang absolut. Jelas ya? Ya jelas tuh. Maka kebenaran yang absolut ini sebenarnya enggak perlu mukjizat. Maka mukjizat itu hanya diturunkan sesekali saja oleh Allah di semua nabi. Bahkan mukjizat sering menjadi problem karena tadi kalaupun diturunkan ada potensi dituduh sebagai sihir. Makanya Allah nanti ngendikan walau fatahna alaihim babam minas sama fadhallu fihi arujun yala qalu innama sukirat absaruna bal nahnu qaumum masrurun. Muhammad nak kaum njaluk mukjizat ora usah turuti umpama langit itu tak buka kemudian mereka terbang ke langit menyaksikan alam malakut saya mereka akan bilang innama sukirat absaruna kita ini disihir Muhammad. Itu sama seperti peristiwa pecahnya rembulan peristiwa yang dahsyat sahabat iman tapi ya dingin saja. Kenapa dingin? Karena sampai itu pun mereka sudah iman bahwa Rasulullah itu adalah Rasul yang hak. Karena bukti logikanya terlalu jelas. Tapi orang kafir apa? Ketika rembulan pecah, iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar wa iyyaru ayata yu'ridu wa yaqulu sikhrum mustamir. Tetap dikomentari itu sebagai sihir. Tapi sahabat sebelum bulan pecah sudah iman. Karena sahabat otaknya waras. Jelas ya? Jadi mukjizat itu tidak diperlukan sebetulnya. Maksudnya nggak diperlukan dalam konteks iman karena tanpa itu pun para sahabat, para khiyarun nas sudah iman. Makanya agama ini liqaumi yaqilun bagi yang punya akal, bukan liqaumin sing yasyadunal mukjizat bagi kaum yang menyaksikan mukjizat. Waras ya, jelas ya. Jelas ya. Mulane guys ben ana orang masar iku aku mau swarga kowe mergo mau ijek takoki pangeran. Mbah aku ora gawe swarga, aku ijek pangeran to. Terus kowe mikir sih. Bahaya. Berarti aku jadi pangeran mbok pikir sih kecuali kowe tak kei swarga kan tak takoki pangeran ngono. Itu ibarat Pak Guru tak jawab 2 asal kamu kasih hadiah. Nah enggak tak katakan 3 itu utek. Allah tetap sebagai Tuhan meskipun enggak menciptakan surga maupun karena ketuhanan Allah adalah absolut. Makanya Allah sering ngendikan dzalika bi anna huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi wal batil wa anna huwal aliyul kabir. Allah selalu punya sifat abadi bahwa dia zat yang hak. Yang lain menolak Allah adalah barang batil. Hak akan selalu hak, enggak butuh pendukung, enggak butuh apa-apa. Karena hak itu berdiri sendiri. Makanya Allah mensifati dirinya Al-Hayyul Qayyum yang berdiri sendiri. Jelas ya? Lah iman-iman kita ini iman-iman yang amatir. Pemenang ngaji kiai-kiai sing senengane ya cung yo pokoke maca istighfar swarga, istighosa swarga. Kamu jangan maksa saya ngaji seperti itu. Karena yang ngaji seperti itu sudah banyak. Atau ngaji model wong alim maksudnya. Ya tadi model itu. Makanya kena niru aku ya terus alim. Bawa tenan ra ngerti pokoke ngono. Dan ulama seperti saya memang harus seperti itu karena kita ngajinya seperti itu. Saya baca kiai seperti itu, baca hikam seperti itu. Dari guru-guru saya, dari Mbah Mun bapak saya seperti itu. Makanya swarga itu dibuli-bulian mbek wali-wali. Ada wali yang tawani pangeran, "Cung, silakan bu swarga takokin, di surga bisa sholat Gusti saya." So, oke kalau gitu. Karena gak iso mbayang, nikmati dadi kawula kok ora sujud itu gak iso mbayang wali-wali. Nah, kowe kan gak kelon ora iso mbayang. Teke wis elek. Beda desain teke wali. Anggo ngene-ngene iki beda banget tapi beda biasa. Jadi, teke wali ku wis aneh. Jadi karena dia merasa gak bisa terpisah dari Tuhan. Karena semua kebutuhannya tercukupi hanya oleh Tuhan, maka dia bayangkan ning swarga ada enggak sesuatu yang saya kasihkan kepada Allah. Saya dermakan, saya khidmatkan tuh. Kalau swarga kok mau kelon terus mangan terus apa-apaan ya. Jadi masih apa? Makanya dia aneh masuk surga itu masih asing. Sampai ketemu Allah, wujuhu yaumaidin nadhirah ila rabbiha nadhirah baru puas.
Kalau kamu kan enggak surga, mlebu swarga glundang ora takok sing duwe, golek widadari keluar mangan. Ya sudah seperti itu. Sampai ditakoki Allah ora paham mergo iki sing duwe sapa pokoke. Ya tapi ya lumayan lah, penting ning swarga. Tapi insya Allah yang jenis ini tidak ketemu saya juga gak ingin ketemu. Isen lah, cara kalau tadi. Cara muru harga diri ketemu jenis seperti ini. Ya tapi lumayan, apa masih apa di surga. Itu yang disebut fa'ama apa yang ashabul yamin tu visi dream makhdud wa talhim mandud wa tilimam. Terus pokoknya pakanan semua wamaim masku bafagiatin kasiro lamak puati wala makan bermakan jima inna ansa'na guna insya'a faja'alna guna apa. Tapi kalau orang muqarrabin, Allah itu enggak gambarkan nikmatnya muqarrabin. Fa'ma in kana minal muqarrabin farohu. Karena semua kenikmatnya itu roh. Roh itu malah enaroat wala ubina samiat wala khotor ala qalbi kasar. Dia nikmati di surga karena al-muqarrab, dekat sekali dengan Allah. Makanya di kitab-kitab wali itu banyak. Abdul Qasim Al-Junaidi, Abu Yazid tanya sama Allah, ya Allah kenapa saya tidak melihat umat saya, padahal engkau berjanji umat saya yang mencintai saya masuk surga. Dijawab Allah, sebenarnya umat kamu di surga semua, tapi nggak ada yang ingin ketemu saya. Bareng didulap yang mau peluang makanya kayaknya saya tidak ketemu sampean ini karena itu tadi. Jadi karena itu tadi orientasinya beda lah. Orientasinya. Tapi tetap swarga ya. Swarga. Mbahmu tapi milah. Kudu ngamal enak wae brono. Artinya sampean sepenting tak latih iman itu nganggo kalimat thayyibah. Iman itu kalimat thayyibah kira-kira logika yang terbangun secara benar. Sehingga dikalimatkan ya juga secara benar. Ini disebut kalimat haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namu wa 'alaiha asdo wa biyanu. Kalimat yang memang kalimat yang absolut. Ya 1 ditambah 1 2 itu absolut. Ketuhanan Allah lebih dari itu, sangat-sangat absolut. Maka kalimat ini pula yang kita berani hidup juga kita berani mati. Dan insya Allah dengan kalimat itu pula kita nub'af insya Allah minal amin. Orang kok sidik-sidik kalimat tuh amin swarga jaluk ambahmun. Swarga ya jaluk kadang-kadang aja. Kalau istighfar ya jarang jaluk swarga. Ya kadang-kadang aja. Kita minta bahwa kalimat ini menjadi kalimat sing abadi. Sementing mati husnul khotimah. Dalam keadaan meyakini kalimat itu. Meskipun dia mau ke tetap walimu wali amatir mah. Gak apa-apa lah amatir lah anak wali. Ya tadi karena semua orang mukmin itu wali. Allahu waliyul ladina aman. Kok nak wali tenan maknane waliyun kasihane pangeran. Nak ora wali tenan sing disakeni pangeran. Kowe iso urip mergo disakeni napa. Ini penting saya utarakan. Sekarang tuh banyak orang yang enggak pernah ngaji khatam. Jadi senengane itu paket swarga. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Iku sampe gaji BRI wong ngerono wayahe BRI BNI ra angger ben setor ning BRI al-hajjul mabrur la jazaa'un illal. Kulo nggih mun kaji ta ora tau dalil iku. Sing ora kelar kaji kan yo sak hakim. Kulo beberapa kali ngelepas tiang haji. Sakniki do ora jarang njaluk kula mergo do mangkel ngono. Kulo angger ngelepas wong kaji ngeten. Kulo juga termasuk orang jujur banget kalau nak bab ilmu. Mungkin perilaku saya jujur sampai nak ilmu jujur pula. Padahal wong lebih swarga lewat amal, ilmu cepet sing lewat ilmu. Amalan ora cukup lho cepetan ke swarga. Tanpa ilmu kan amal tuh ditolak, tapi ilmu tanpa amal tetap sebagai ilmu. Makanya termasuk fadhailul ilmu itu bisa berdiri sendiri tanpa amal. Tapi kalau amal nggak bisa berdiri tanpa ilmu. Saya kalau ngelepas orang haji itu bilang gini, karena yang datang itu ya banyak yang nggak haji atau nggak mampu haji. Dia niki nak dongakno dadi kaji mabrur itu walase swarga. Sing mboten kelar kaji dongakno salat iku nggih mabrurah, salat sing ditampa nggih mlebu swarga. Sing ngurmat anak ikhlas nggih swarga. Sing kere ikhlas nggih swarga. Sing syukur mergo tanggane kaji meskipun ra kelar kaji tapi melok seneng kok senenge sing kaji nggih swarga. Muga alamate wong mukmin seneng nak dulure seneng. Akhirnya sing kaji kan kecewa, perkarane ora fokus muji dekne. Mulane terus ra diundang meneh kan kira-kira. Tapi aku malah beneran kan hisabku ringan.
Daripada aku mentalnya model mubalek, haji fadilah ngene-ngene, nang multazam, masya Allah. Nang Hajar Aswad muni masya Allah, mergo disangoni sing order. Tapi dekne gak mikir ning mburi wong do nangis perkara nih ditakdir gak kelar kaji. Gawe ngenes wong fakir dosa dul-dul. Iku kudu di ngajekno meneh. Mergo sing nyangoni iku dadi dipuji-puji. Enggak boleh ulama seperti itu. Namun balik oleh, nah ulama enggak boleh. Balik ulama kan kelasnya beda, no? Balik sing alim maksudnya. Sing alim no ya kembar lah, mesti kayak. Karena kita punya etika. Coba yang miskin semua umat Islam semuanya ingin haji tapi gak kelar haji. Kok mbok dalili fadilai haji, fadilai multahazam. Yo nangis malah nangis. Mulai kelar santai. Ya ibu-ibu sing rumah anake sabar senajan to anake rewel nggih swarga. Bapak-bapak sing rumah bojone rewel nggih swarga. Sementing syaratnya rewel lan sabar aku niku. Nak sabar tanpa rewel belum teruji. Jadi syaratnya bojo sabar kudu rewel. Syarat yang tidak sabar, sing lanang kudu fikir, tak kayak itu. Kalau kamu jadi ulama harus seperti itu. Zaman Nabi Sugeng ya seperti itu. Nabi itu kalau ngitung ahli swarga itu banyak sekali. Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Si hormat yatim kahataini fil. Ada seseorang yang pendosa sekali melihat anjing kehausan dikasih minum lalu dia menjadi ahli surga. Ada seseorang lewat ada duri di tengah jalan disingkirkan takut kena orang mukmin juga menjadi ahli. Itu nyebut ahli surga itu sampai berpuluh-puluh, mungkin beratus-ratus. Sehingga semua sahabat itu menekuni amal yang dia ditakdir di situ. Pengajar manusia kebaikan surga, yang belajar kebaikan gak sampai surga, semuanya. Sekarang enggak, karena yang order wong kaji. Masya Allah haji ku, Masya Allah. Balik ke rumah tadi, kalau kadang bagian tuh, bagian uang kok ngene, nanti kayak duit benar mulai bagian itu malah sakit mangkal. Tapi semenjak saya yang bagian ngisi seperti itu, saya ingin balik ke daerah Kurawan ini, bahaya wilayah Gus Bah akhirnya wilayah angker. Akhirnya nak pas wong kaji ge dongakno hajine mabrur sing boten kaji ge mugi-mugi ibadah ditampa serawani ngomong liyane. Tak semprit nek karena Allah menyebut kebaikan itu banyak. Coba kenapa hadisnya hanya al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal. Memangnya tidak ada hadis ana wa kafilul yatim kahataini fil. Saya dan yang rumah yatim nanti berdekatan seperti ini sama-sama di surga. Itu lebih keren lagi, bukan sekedar masuk surga tapi berdekatan dengan Nabi. Kalau sekedar masuk surga bisa beda kelas. Kok gue aku kan beda. Tapi kalau nunggu cek eling nasihati kanca kula kurang ajar tenan. Kula cek eling. Gus nak soleh aja nemen-nemen. Engko swargamu apa mbahmu? Gak enak sungkan. Aku cek eling. Wes aku soleh biasa wae. Engko tetep power aku ngopi-ngopi santai. Aku cek eling. Artinya terngiang-ngiang jangan-jangan nasihat ini benar gitu. Kau tak angen-angen ya sungkan. Kau ora iso lah kan ngelani bojomu ning ngarepku ya sungkan. Oh, terus kowe guwadeng widadari ngalor gitu. Nak rawor aku kan santai wae. Mulane ki amalem biasa wae. Engko mari swarga mawar aku kan apa? Sungkan. Nanti saiki bocah ora pati saleh alasan iku tok. Bahaya Gus. Kejar-kejar. Lah anak kesolehan Gus, mana war nabi tambah sungkan meneh. Kurang ajar nasihat kok ngono. Tak gojo, tapi nak pas-pasan terus kurang sidik neraka. Ora usah mikir ngono Gus pokoke. Ya masuk akal nasihat itu. Mulane kula sakjane nggih saleh banget mbek ora saleh jaga tadi supaya gak awor mau ben gak sungkan. Cek urip bukan aku. Ya tak takoki cek. Ketoke gaya ngene cek. Ya ora ada fasek-fasek sithik cek. Mau jaga ben apa? Ora sungkan. Ora enak lah musuh kok swarga kok. Kan gak bebas ini. Mungkin lah rencanane ra bareng aku wis mesti. Sungkan ya. Apa overacting ini kepinginnya kan terus mandi di laut, brodor. Beliau orang guru nih kan sungkan. Gak sawar kan ya? Gak sawar cuma sesekali sowan. Orang minggu pisan sowan. Sedih wae. Baru gue mulai.
Saya ulang lagi ya, latela iman secara benar karena agama ini dikaumi yakin. Dan yang minta mukjizat itu orang-orang yang otaknya sudah pecundang. Wong muni siji tambah siji loro wae kok butuh sing ngomong memberi hadiah. Ya ini apa-apa. Allah sebagai Tuhan itu hak yang absolut. Ngapain kita nyari-nyari bukti? Apalagi nyari karuan. Nah Allah itu pengira. Mulane Allah kadang ngendikan wa ma mana ana an-nur sila bil ayati illa an kadzdzaba bihal awal wa ataina samudan naqata mubsiratan fadlamu biya. Tidak ada yang menghalangi saya membuat mukjizat kecuali faktanya mukjizat sering didustakan orang-orang dulu. Wa atena samudan naqata mubsirah fadlamu biya. Dulu kaum Samud minta mukjizat unta keluar dari batu. Setelah saya turuti, nyatanya mereka tetap kafir. Makanya kita melatih iman itu dengan logika yang sehat. Iku liqaumi yaqilun liqaumi yatafakkarun. Caranya gitu tadi dilatih mulai hal-hal kecil. Ya tadi lombok itu pedas enggak? Pedas. Gula itu manis enggak? Manis. Terus ada orang jawab, saya bilang pedas. Asal yang bilang lombok pedas adalah orang yang bisa menurunkan halilintar dari atas. Loh apa hubungannya lombok pedas dengan halilintar dari atas? Sama. Apa hubungannya Allah sebagai Tuhan? Kemudian yang bilang Allah sebagai Tuhan dituntut mengeluarkan mukjizat. Aneh enggak? Aneh. Makanya punya peminta mukjizat itu sudah pecundang. Makanya enggak ada khiyarus sahabah yang minta mukjizat. Makanya minta mukjizat itu rata-rata orang enggak benar. Waqalu tadi rujuknya kan orang benar. Lan nu'minalaka. Saya tidak akan iman kamu Muhammad hatta tafjura lana minal ardi yang saat terus ya autakuna laka jannatum min akhil wa inabi fatufajjiral anhara khilalaha tafjira aw yakuna laka bitum min sukrufin aw tarqafis. Sama yang ngomong ini orang benar apa orang enggak benar? Orang enggak benar. Ya jelas ya clear ya. Jadi kita iman ya iman saja. Nikmati semua ngandeng kula. Jenengan nak sujud nikmati matur nuwun Gusti jenengan takdir kula sujud sehingga saya sah sebagai hamba jenengan. Ben ape mati nikmati wae. Gusti kula wangsul teng jenengan zaman teng donya ya sing ngurusi jenengan mengki setelah mati ya sing ngurusi jenengan. Zaman saya hidup ya enggak tahu cara ngurusi diri saya sendiri. Ketika saya hidup juga kita tidak pernah tahu bagaimana jantung bekerja, paru-paru bekerja. Yang ngelola roh ya enggak tahu. Zaman kita hidup yang jenengan kelola, setelah mati yang jenengan kelola. Sama saja Gusti jenenge inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu bagus. Mati anak-anak eling yang nangis, bojomu sing nangis sak kadari ya sudah selesai. Nak kowe tangisan Cina, nak disiksa muka. Tapi nak kowe wong soleh tenan wali kan ketemu kan akhir dia pengalaman baru. Terus dites muka nakir lulus kumplot. Wah kan keren. Itu swarga dia napa? Lah sing jenis iki mbok tahlil ya kena ora ya kena aman. Paham ya? Ojo malah debat tahlil hukumnya piye. Ya tahlil kalimat thayyibah hukumnya ya. Nah, pitung dina tradisi Buddha ya pitung dina ini tradisi Buddha kalimat kalimat thayyibah. Tapi misalnya ono sing ra gelem tahlil ya ora apa-apa, sing penting tetep nglafadzno kalimat. Cuma ra seneng dinane pitu. Ya gawe 8. Misalnya gedeng itu ya gawe 8 kan gampang. Nah gedeng pitu, gedeng 8 ya gawe siji sementing ora anti kalimat. Mau anti modele. Ya enggak apa-apa, gue ikut dulu. Cocok enggak cocok biasa. Ini ilmu semuanya bebas. Ilmu itu wilayah pangeran. Artinya wilayah pangeran nanti yang uji itu kamu pangeran ngapain debat kamu sekarang. Kita sering kritik Wahabi, kita juga sering dikritik Wahabi, biasa saja. Saya sering ketemu ulama Wahabi, saling menghormati nggak apa-apa. Meskipun saling kritik, ya kecil-kecil kan ya biasa, nggak masalah. Orang alim mulai dulu kritik-kritikan biasa. Imam Syafi'i sama gurunya sering kecil-kecil kan. Pas atas nama orang alim ya kecil-kecil kan. Dulu itu Mbah Hasyim Asy'ari sering kecil-kecilkan sama Ki Fakih Mas Kumambang, sama-sama orang alim, ya murid sama guru. Karena ilmu itu memang apa ya? Kayak iya kayak enggak. Nah, yang ilmu absolut pasti sepakat. Misalnya tadi, apa kalimat thayyibah itu selalu baik? Pasti selalu baik. Ya sudah. Nah, nanti cara kaifiyah melafatkan itu orang yang bisa berdebat. Baiknya dilafatkan kapan? Ya baik terus. Tapi selalu ada pantangan. Misalnya di kamar mandi, saat jima misalnya. Itu kan pantangan-pantangan secara etika. No? Pantangan-pantangan apa? Tapi kalau ilmu sebagai ilmu itu biasa dulu.
ulama-ulama berbeda itu. Kalau gejol-gejolkan ya ulama dulu itu lucu. Misalnya sama tak beda, ya kan kamu jadi kiai. Kira rasa jadi kiai. Baik mana anak-anak kecil di waro kamar orang tua atau dipisahkan. Andai kan kamu punya pondok, milih mana? Anak kecil disamakan kangkang besar apa dipisah? Mau jawab, milih nanti di warno atau dipisah? Dipisah. Nah, oke, dipisah. Lu akeh sing dipisah. Ada yang bilang di warno. Kalau di warno itu memang kalau dipisah itu resikonya sing kecil mentalnya cilik terus. Mergo ora ono sing didik. Sing tuh. Nah di warno kadang sing cilik, sing tuwek kan suwaye rabi men bakas rabi, sing cilik katut bakas rabi bahaya. Utawa sebalike sing cilik melok main game, sing tuwek melok main game mergo katut cah cilik. Lha iku jadi istilah, sama-sama apa? Sama-sama apa? Mungkin. Jika dulu tuh pernah ada wali itu karena sholat jamaah itu di sof akhir. Yang sof awal wali karena sering sof awal, yang sof akhir ya ada yang jadi wali. Yang soft awal nggak terima. Kenapa kamu jadi wali padahal kalau sholat di soft akhir? Jawabnya saya tuh malu sama Allah. Kok kepedean betul kok di depan. Tapi ke Joni Rude gimana cerita ya? Cek gede nih. Karena dia di belakang motifnya tidak males. Tapi motifnya itu apa? Tawaduk atau malu. Dia jadi wali. Nah aku kan bergomales banyak. Atau mau rohimami itu. Iku semari wali-wali. Sing kok ngarep kadang ambisi ngimami kudu dene malah repot meneh. Jadi dulu ilmu itu biasa. Orang Maliki itu nak gojlok orang Hanafi itu yang entek ngame. Orang Hanafi kalau gojlok Imam Malik itu yang entek ngame. Ya biasa dulu itu ilmu. Ya biasa. Misalnya gini sampai tak bedai. Enggak jawab saja jujur. Rasulullah itu puasa Senin Kamis selalu apa kadang-kadang dalam semua riwayat. Kadang-kadang. Sesuatu yang kadang-kadang dilakukan Rasulullah itu akan sunat terus apa sunatnya juga kadang-kadang. Ayo jawab. Wah, agak sing sarap ya. Rasulullah itu puasa Senin Kamis itu kadang-kadang apa terus? Kadang-kadang. Ini sudah masih benar. Sesuatu yang pernah dilakukan Nabi kadang-kadang itu menjadi sunat terus apa sunatnya juga kadang-kadang. Terus. Sekarang gitu. Sebetulnya hadis kunut itu semuanya sepakat. Rasulullah kunut itu ya ahyanan kadang-kadang. Nah sesuatu yang pernah dilakukan Nabi kadang-kadang itu akan menjadi sunat terus ila yaumil. Maka Imam Syafi'i milih kunut terus. Abu Hanifah enggak. Bahaya kalau sunat kok dilakukan terus. Nanti dikira apa? Wajib. Sehingga Abu Hanifah tidak kunut. Dan itu ya biasa ketemu gitu. Imam Syafi'i kalau sholat di masjid Abu Hanifah itu tidak kunut. Ketika ditanya ikroman di hadzal madhab, saya menghormati madhab. Orang Hanafi kalau main ke rumahnya Imam Syafi'i ya kunut ya biasa tuh. Sekarang kunut dan kunut jadi politik identitas. Ini kunut sebelah ini mesti ya kunut sebelah yang dulu itu enggak. Saya sampai sekarang enggak pernah tahu kunut itu tradisi ormas mana, sampai sekarang enggak ada. Karena saya orang alim, tahunya kunut mazhab Syafi'i, enggak kunut mazhab Hanafi. Dan itu sebelum tahun 12 dan 26 mazhab itu. Sudah tahu toh maknanya? Mazhab itu sebelum tahun 12 dan tahun 26. Jelas? Orang paham? Saya paham. Jadi dulu lama ya biasa perdebatannya gitu. Apakah sesuatu yang pernah dilakukan Nabi secara ahyanan itu sunat terus? Apa sunatnya juga ahyanan sekali tempo? Jawabannya apa? Terus. Tapi kalau terus bahaya nanti yang sunat dikira wajib. Nah yang berpikir gitu Abu Hanifah, yang berpikir terus ya sudah akhirnya jadi seperti ini. Dulu itu enggak jadi politik identitas, saling menghormati. Imam Syafi'i itu Abu Hanifah sudah kabundut, pernah sholat di masjid Abu Hanifah tidak kunut. Ketika ditanya ikroman di hadzal mazhab, saya menghormati mazhab. Entah angen-angen nak kunut terus enggak dikira wajib. Orang-orang Hanafi kalau ke rumahnya Imam Syafi'i di komunitasnya juga kunut. Ya sudah biasa dulu seperti itu. Makanya kita ini harus ngaji. Dulu itu biasa ulama gejol-gejolkan perkara mazhab kayak yang saya contohkan tadi. Orang yang membatalkan puasa lewat jima itu kan sanksinya sanksi ini karena jima apa karena hadku hormati Ramadan diuri usrin syariyin merusak kehormatan Ramadan tanpa uzur syar'i. Cara Imam Malik karena merusak Ramadan tanpa uzur syar'i sehingga gak jima pun hukumnya sama.
Yaitu misalnya makan tanpa uzur, ya hukumnya sama. Kenapa sama? Jima istri hukumnya apa? Halal apa haram? Halal. Makan halal. Maka kalau itu kamu lakukan fina hari Ramadan, siang-siang Ramadan tanpa uzur syara, maka sanksinya sama-sama berat karena dianggap melecehkan kehormatan Ramadan. Cara Imam Syafi'i enggak, jima sama makan mulai dulu beda. Kamu makan wajib mandi enggak? Ya, kalau jima wajib. Kan beda. Ya, udah Imam Syafi'i memberi sanksi berat untuk jima, untuk makan yang podo pinternya kan yo penak. Penak kan? Sing ora penak iku podo gobloke, podo sok pintere. Lah iku debate ra barbar. Podo gobloke, nak debat podo sok pinter. Wis naudzubillah min dzalik. Kulo naruh debate wong malah kudu guyu. Malah melok goblok, ngono tok iku malah melok goblok. Wong debat agama kok gak ono referensi, ora ono kitabe. Aman muni menurut saya. Memangnya Anda penting dalam wali ora, ulama ora kok debat agama muni menurut saya. Memangnya Anda mujtahid? Kudune gak menurut kitab yang saya baca dalam mazhab Syafi'i kitabnya ini begini. Sing sitok bantah dalam mazhab Maliki kitabnya ini. Itu keren. Aku teko ning majelis. Debat menurut saya, emangnya Anda siapa? Nabi ndak, wali ndak, ulama ndak? Kok mau agama menurut Anda? Wis wargane ora mesti kok ape. Makanya dibiasakan pakai referensi, pakai sanad. Agama ini butuh sanad. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Lihat di Muqaddimah Sahih Muslim. Agama ini ilmu, ilmu ini agama. Maka lihatlah ilmu itu kamu ambil dari mana? Dari mana? Karena tanpa sanad ini bahaya. Bahayanya tadi, misalnya begini. Ada orang alim soleh berteman orang kafir. Atau berteman orang fasik. Atau berteman perempuan cantik. Dia alim, alim soleh salah lagi. Ada orang alim soleh berteman perempuan cantik. Atau orang fasik atau orang kafir. Pasti di hatinya satu. Wong ayu nak dikancani wong fasik engko malah melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Nak dikancani wong alim, syaratnya soleh, saya ulang lagi, dibina tidak ngaji, diarahkan yang benar, terus dinikahkan sama orang soleh. Ternyata pertemanannya hanya proses ngantar wong ayu tadi baik dan berdeka sama orang soleh. Berteman orang kafir ya dia mengajarkan hujah-hujah argumentasi Islam. Jika suatu saat berharap menjadi Islam. Tapi orang liberal melihat itu bukti bahwa agama itu bebas. Wong alim nyatane kancanan wong ayu, wong kafir gak masalah. Itu pilihan mbahmu. Ini beda, sama-sama cara zahir kancanan orang fasik, tapi asal orang soleh itu motifnya itu beda. Saya misalnya orang kaya, ada ulama kaya, itu senengannya blonjo, sampai bojone itu marah-marah. Saking parahnya ulama ini, kebetulan keluarga saya, ini anaknya mulai anaknya kon golek utangan. Padahal nilai anaknya pertama berangkat dari rumah itu bawa uang, mau ngirimi anaknya di sarang. Itu orang Jawa Timur, kiai alim. Roh bakul kacang ning bis gak mentolo ditukoni. Roh bakul mainan saake wong tuwa gak ditukoni. Walhasil kok sarang duwe entek. Tapi gowo mainan, gowo kacang. Saake aja. Sama-sama belanja. Dia niatnya nyebar rahmati Allah. Dulu saya pernah ngalami itu, meskipun tidak ada skala yang ekstrim. Saya sampai sekarang anak saya mulai TK, SD tak sanggup terus. Kadang beli jajan yang dia sama sekali gak doyan. Dulu ibunya yang marah sebelum ora dipangan kok ditukukus. Ya masih ora dipangan, bagulnya tetap seneng. Bute bagulnya ku payu ora kok dipangan to. Kamu putar-putar medit ini kan pikirannya. Ora dipangan aja tuku ya sakake bakule ndonga supaya laris. Nah duit 5.000 bagi kita kan tidak penting, itu bentek dan manfaati bakul-bakul. Karena orang kadang dikasih itu malu loh, karena tidak diharga di. Tapi kalau lewat jual beli kan seneng. Ya banyak ulama yang situ boros tapi niatnya menyebar roh. Asal orang soleh itu baik-baik saja. Orang soleh melete, wah dikuakeh tenang wae. Cara dohir melete, ternyata ngenakno sing dikai ben ora saat. Nah misalnya orang soleh terus sopan, duitku pas-pasan, tak pangan sesuk wae ora ono, sing dikai sungkan le dul. Maka wong soleh kudu mlete ben sing dikai ora sungkan. Karena kayak duit wong 100.000. Lah iki lanjiran duitmu akeh, ora iso tak hitung ning omah. Cek karungan. Lah kok karungan piye? Duit saya kok gede kok karung gak
Butuh wae ngenakno sing digawe ya apa? Ngenakno sing digawe. Asal wong soleh, dia ngomong gitu itu niatnya juga soleh. Tapi nak wong ra soleh, pancen melete tenan. Bolak-balik wong ra soleh itu masalah. Makanya kancani wong soleh. Wong soleh itu orang yang luar biasa. Kanjeng Nabi itu nak daharu sering ning jowo. Ya biasa. Ketok wong akeh. Karena Nabi gak ada kepentingan. Beliau jadi Nabi setelah Nabi Isa alaihi salam yang saking sakralnya, saking priainya malah kebablasan dianggap sebagai anak Tuhan. Maka Nabi ngetokno kemanusiaan. Bahkan kalau dahar itu sering di luar. Gue ngetokno anak Nabi itu dah sebagai umumnya kayak apa orang soleh. Lho kula nate berusaha khusyuk itu meneng. Malah ngipi kuwi elek. Mergo aku ora meneng wibawa, nak meneng malah buyute wibawa. Akhire wong ra wani takok agama. Nak ana ora takok agama terus takok wong liya, takok rugen malah ra karu-karuan. Tapi baru kayak aku sering guyon gejolokan orang berani tanya. Baru kayak berani tanya, ilmu dikembalikan pada ahli. Jadi wong soleh ku ngomong terus yo barokah, saenak yo barokah, asal dekne soleh barokah. Tapi nak wong ra soleh goblok ya mbok meneng ben wibawa. Nah ibadah anggap wali terus akeh sing sowan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aneh-aneh kok. Modus iki ngene kok. Lho iya. Kayak kasus di Probolinggo, andai kan wong era jubahan ini ora ono sing percaya. Dia dipercaya karena modus apa? Kesalehan. Umpama dekne nganggo kathok seprapat terus pahpon ning pasar, ayo aku bisa gandakan uang, percaya to. Baru kayak jubahan. Ibu-ibu soleh. Maka sarana kesalehan ini kalau di mata orang nggak soleh, di tangan orang nggak soleh itu makanya kata ulama, kata Imam Haram, kena alim, urip pun biasa wae. Jo sampai kowe terlalu khusyuk terus nak ngomong dindel, padahal keliru ngomongmu iku. Mergo anti el. Mas bener kok sampean ini bener. Ora alim wis sepeda motor sampai dangan-dangan sampai rokokan itu wis bener. Nek ada ibu khusyuk malah bahaya. Dikira ahlul ilmi jebule geloyor napa. Mulane kan apa selete tak anggap pinter ini. Menutupi apa. Semoga terus dhewe. Jadi itu ada aturannya. Pokoknya yang penting itu soleh alim. Makanya saya berkali-kali cerita. Saya punya sanad sampai Sufyan bin Uyainah. Itu termasuk gurunya Imam Syafi'i. Ya gurunya Imam Syafi'i itu yang paling masyhur itu Muslim bin Khalid Az-Zanji ketika kecil. Beliau diajari Sufi oleh Sufyan bin Uyainah. Kemudian ngaji hadis sama Imam Malik. Cuma di Indonesia yang terkenal beliau hanya muridnya siapa? Imam Malik. Sebenarnya dia ngaji lama itu malah sama Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah ini yang punya riwayat bahwa Nabi Isa dan Nabi Yahya pernah bertemu. Ketika bertemu di satu kampung, sing Nabi Isa tanya, "Aina sirarun nas?" Lalu rumahnya orang-orang fasik di mana? Sing Nabi Yahya selalu tanya, "Aina khiyarun nas?" Lalu rumahnya orang-orang baik di mana? Ini sama-sama Nabi dan sama-sama muda. Kita tahu Nabi Isa juga wa atainaul hukma sobia. Nabi Yahya khudil kitab babiku wa atainaul hukma sobia. Nabi Yahya juga mulai cilik alim. Nabi Isa juga mulai cilik alim. Bayu kalimun nasa fil mahdi. Ini sama-sama orang alim mulai kecil, hanya dua itu, Yahya dan siapa? Isa. Itu sezaman. Saya ulang lagi, sezaman. Sama-sama anaknya orang keren. Yahya bin Zakaria, anaknya Nabi. Isa bin Maryam adalah wali besar. Nasabnya. Akhirnya Nabi Isa yang mulai tanya, "Lima datas al aina khiyarun nas?" Kenapa kamu tanya rumahnya orang-orang baik di mana? Kata Nabi Yahya, kumpul orang soleh itu enak, nyaman. Ya kan nyaman kan kumpul orang soleh, tidak ada narkoba, tidak ada kegaduhan, tidak ada berisik. Kemudian Nabi Yahya tanya, "Lima datas al aina shirarun nas?" Lalu kenapa Anda tanya di mana rumahnya orang-orang buruk? Terus kata Nabi Isa, "Anan Nabi, saya ini Nabi, biman zilatit tabib, ibarat dokter udawil maroto." Maka saya mengobati yang sakit. Kalau Anda seorang dokter, nyari sampling penyakit, nyari di endemik daerah penyakit apa daerah sih? Penyakit. Ya tapi kalau kamu takut ketularan, nyari daerah sehat apa daerah berpenyakit? Itu sama-sama madhab dalam ilmu. Dulu itu ya biasa, perbedaan seperti itu biasa saja. Karena semuanya karena ilmu. Sekarang enggak, kubu sebelah yang ngotot, kubu sebelah ya dalilnya pokoknya. Mana ada ilmu dalilnya pokoknya?
Pokoknya kunut itu gini, kalau tidak kunut gini. Memangnya Imam Syafi'i lahir tahun berapa? Kunut tidak kunut itu ada sebelum tahun 12 dan tahun 26. Gue lengan. Mati vulgar loh, dari vulgar. Nah, itu apa? Banget tenan. Maka orang-orang alim tahunya ya kunut dadak kunut itu al-khilaf baina madzhabi Syafi'i wa madzhabi Abi Hanifah. Sekarang tahu-tahu di zaman akhir jadi politik identitas. Kayak misalnya begini, tak contohkan lagi perdebatan. Pakai peci putih. Gus Naji itu putranya Mbah Mun meyakini pakai peci putih itu sunat sehingga santrinya pakai peci putih. Mbah saya Kiai Hamid Pasuruan juga pakai peci putih. Santri Sedekiri semuanya pakai peci putih karena putih itu sunat ya sudah pakai peci putih. Jadi kalau Mbah Mun itu santrinya nggak boleh pakai peci putih, haram kata beliau. Kata beliau, jom kaji nih wong desa-desa nganti adol Tegal, adol sawah. Buat saya ini kedul 5.000. Nglarakno atine wong dosa apa haram? Dosa, Mbah. Lah yo iku dosa, mulane haram. Sehingga takanya akan santri sareng semua. Enggak ada santrinya Mbah Mun pakai peci putih kecuali yang sudah kaji. Karena pikiran beliau itu menyakiti orang katanya. Karena sekaji ini adol Tegal disaingi 5.000. Tapi Mbah Mun sebagai orang alim yang membiarkan pondoknya Gus Naji pakai peci putih. Mbah Naji juga membiarkan ketika pondoknya Mbah Mun pakai hitam. Makanya saya keterusan peci. Saya itu sudah kaji, tapi karena saya mulai dulu nggak pernah pakai peci putih terus keterusan sampai sekarang. Tapi suatu saat aku juga ngaguin kan, entah kapan suatu saat. Jadi aku soal Nabi keturunan dia keterusan diharamno terus kebablasan. Itu logika istihad. Sama misalnya khasnya ulama itu pakai juga, pakai apa? Ya sudah itu khasnya ulama. Terus kayak misalnya yang parkiran macam ngono. Alasannya anu tuh ulama. Kira-kira menyinggung orang apa enggak gitu. Kue kelakuan cek ra karuan jubah sunah Rasul terus kene parang kritis delok wong macem-macem jubah kacau gak elek-elek nasab apa enggak. Boy orang itu mikir jadi karena ada selalu masalah istihadiyah. Abdul bin Mas'ud dulu itu kalau sholat itu nggak pernah pakai baju resmi. Seringnya pakai sarung tok, kadang nggak pakai baju. Ketika ditanya, kamu ashabu Rasulillah, kenapa sholat dengan cara seperti itu? Terus beliau ngendikan, wong ben roh nak standar minimal sholat seperti ini. Kalau saya sholat selalu pakai pakaian sempurna, nanti dikira itu aturan fardu dan umat menjadi berat. Sampai seperti itu ulama menjaga konstitusi bahwa yang penting dalam sholat adalah satrul aurat. Zaman itu sudah sahabat dan tabiin karena Nabi sudah wafat itu sudah pakai pakaian lengkap. Tapi Abdul bin Mas'ud tiap sholat di masjid dia menunjukkan pakaian paling tidak lengkap. Jadi pernah beliau sholat itu hanya pakai sarung terus diikatkan di lehernya. Ketika ditanya, dulu kita dengan Nabi pernah sholat seperti ini. Akhirnya ulama menjadi tahu nak ngono sholat paling pokok itu nutupi mabena surah war. Andai kan tidak ada cerita Abdul bin Mas'ud mungkin dikira sholat syarat sahnya ya seperti itu. Maksudnya pakai jubah terus, pakai pakaian begitu terus. Barokahnya Abdul bin Mas'ud orang tahu standar mini. Jadi kalau ulama itu motifnya seperti itu. Rasulullah kira-kira senang qiyamul lail apa enggak? Senang. Tapi beliau qiyamul lail di masjid hari keempat, hari kelima sudah ada keluar ke masjid. Karena Nabi kalau selalu melakukan nanti dikira. Tapi kalau enggak melakukan nanti orang enggak qiyamul. Maka Nabi pernah melakukan ya pernah di. Ya sudah itu konstitusi dalam tradisi ulama. Jelas ya. Saya sholat di pondok saya sendiri sering jadi makmum. Karena semua kiai sudah jadi imam. Nanti dikira syarat sahnya imam itu kiai. Repot. Makanya saya tunjukkan kiai juga boleh jadi makmum. Andai kan semua kiai jadi makmum, saya nanti jadi imam. Ya semua ulama mulai dulu tradisinya gitu. Karena yang dikatakan fardu kifayah itu kalau sudah ada yang melakukan, yang lain tidak bisa. Biar sih. Sekarang enggak geruduk kabeh. Makanya terus kacau. Coba sekarang misalnya gini, andai kan semua orang melakukan kebenaran kesunatan, yaitu misalnya semuanya ambisi itikaf di masjid, terus tidak ada orang melakukan kebenaran ngurumat yatim, ngurumat jenazah, ngurumat jalan-jalan raya, kan kacau. Mereka semuanya satu variasi kebenaran itikaf di
Cahaya timis sedang do mati, mergo do itikaf kabeh. Tapi baru kayak ono sing itikaf ning perapatan, nak nong tiga iso nulung, nak nong kesasar iso takok. Baru kayak wong sing itikaf ning perapatan. Sayangnya tuh bidung itu barangku sayangnya. Sajane niat itikaf susah. Nawaitul iktikaf linus roti torik. Niat ingsun itikaf nulungi dalan ben nak ono butuh. Coba sekarang orang yang kecelakaan, pertolongan emergensi orang yang itikaf di jalan yang di masjid. Di jalan barokahnya banyak itu tim SAR gratis. Umpama dunia soleh kabeh bumine pangeran sah mbok itikaf. Mulai sesuk gak apa-apa itikaf ning perapatan. Tapi buktikan kamu tidak berbuat macam atau tulisi relawan orang tersesat. Jadi aja ini kebaikan itu ada di mana-mana. Makanya Nabi menyatakan kebaikan orang itikaf jadi dikatakan Nabi baik. Orang yang jalan-jalan kemudian ada duri disingkirkan juga disifati Nabi orang baik. Orang yang hormat yatim disifati Nabi orang. Bahkan orang yang hubungan intim dengan istrinya sama Nabi ya disifati orang baik. Sampai sahabat tanya, masa urusan gitu dapat pahala ya Rasulullah? Loh iya, andekan itu sama orang lain kan malah dosa. Berhubung sama istrinya maka dapat pahala. Kayak apa Nabi ngitung kebaikan sekian banyaknya. Tahu-tahu di zaman akhir kubunya saja yang baik. Ini apa-apaan? Kalau iskal deh. Yo mareni yo tobat deh. Kebaikan adalah sesuatu yang dikatakan Allah baik di kubu kita maupun di kubu sebelah. Kubu sebelah ya apa saja. Baik di partai kita maupun di partai sebelah. Maupun di ormas kita maupun ormas sebelah. Karena semua kebaikan otoritasnya di Allah Subhanahu. Ada nabi yang senangannya ngurus wong fasik, Nabi Isa. Karena berpikiran nabi itu tabib, ya tabib itu yudawil mar untuk mengobati yang sah. Ada nabi kayak Nabi Yahya. Karena kalau orang kayak kamu tak suruh ngobati orang fasik, kira-kira katut tak sing fasik tobat. Cara rohin tak cul ngobati wong wayu, kira-kira sing katut sopo. Sing ayu dadi ngaji apa sing ngaji dadi ya ukur dhewe nek ora kuat niru Nabi ya nak kuat niru Nabi. Tapi kowe ora nabi maksud. Ya sudah, yang penting roh ilmunya. Bahwa dulu itu biasa. Paham ya? Makanya Sayyidina Abu Bakar jadi wali karena akhlaknya baik. Tapi akhlak baik itu tidak cukup untuk melindungi Rasulullah. Karena ketika Nabi diteror, Abu Bakar tidak bisa berbuat banyak. Sehingga ketika Abu Bakar sudah Islam, Nabi itu masih sembunyi. Sampai ketika lihat Umar gelut di pasar Ukad, dia petarung yang menangan, Nabi berdoa, Allahumma aizal Islam bi Umar. Semoga orang seperti ini itu masuk Islam. Karena ini rapati butuh sopan, ini butuh petarung. Tenan, Umar masuk Islam. Masuk Islam hari pertama sudah Abu Jahal ditotok rumahnya. Kamu lo ganggu Rasulullah Muhammad tak bunuh. Semua orang diparani. Akhirnya bersamaan dengan itu ada khitab fasda bima tu'mar. Akhirnya Nabi berani dakwah secara alaniyah. Barokahnya mantan. Jadi kebutuhan Islam banyak, butuh orang sopan, butuh petarung, butuh macam-macam. Butuh wong lomo, butuh wong fikih sabar itu sakit, enggak usah ditambahin. Karena jumlahnya sudah overload yang ngukir itu. Itu rasa di produk sudah masif ya, sudah. Jadi orang kok kalau gede fikir, maksudnya jumlahnya sudah banyak. Jadi itu kayak apa kearifan Rasulullah? Makanya Abu Bakar pertama jadi khalifah. Ketika beliau mau wafat, itu nunjuk Umar jadi khalifah. Padahal beliau wataknya lemah, tapi menunjuk orang yang sangat kasar, yaitu Sayyidina. Karena beliau insaf, tidak semua kebaikan terwakili oleh orang berakhlak. Kadang kebaikan terwakili orang yang tegas. Kayak Sayyidina. Kayak apa insafnya para sahabat? Iya toh, kalau di internal akhlak itu baik. Tapi kalau di eksternal ngadepi orang nakal, yang baik itu orang tegas. Coba misalnya ada preman di perapatan, mau ganggu kiai, itu di santri sopan mau dilu, pusing kan? Ini di semua santri kayak rukin mantan preman, belut, mati orang tinggal popo. Itu kan keren, apa? Keren. Makanya Abu Bakar ketika lu ya sampean tahu kan hadisnya Umar, setiap ada orang munafik macam-macam pamitnya sama Nabi mesti dani adrib pun izini Nabi tak biar coy. Ya setiap hari kegiatannya gitu.
Tapi dulu orang itu insaf, Abu Bakar insaf, kelebihannya Umar di situ. Umar insaf, kelebihannya Abu Bakar di. Maka ketika kandidat khalifah, Umar mengangkat Abu Bakar jadi khalifah dan disetujui semua sahabat. Ketika Abu Bakar mau wafat menunjuk Umar dan disetujui semua sahabat. Orang kok Abu Bakar pepe wong halus, boleh sing sejenis aku ndak. Karena dulu semua orang itu pakai insaf, pakai kesadaran sing super tinggi, tidak nuruti nafsu. Saya andaikan ada orang alim sekelas saya kok mau ganti tafsir Jalalain, ganti Gus Fikih yang mendesak fikih. Terus dia alim enggak masalah. Awalnya dia alim keramat. Oh dia ngerti Allah Mahfud nak setingkat aku. Nararo berarti kok. Karena dulu itu begitu, lama dulu seperti itu. Biasa mah. Sekarang tuh enggak. Orang itu kalau enggak kelompoknya kamu mesti salah. Abu Bakar itu Raqiqul Qalbi, Raqiqul Hawashi, Riqatul Qalbi. Tapi beliau justru menunjuk Sayyidina Umar karena dia tahu Islam itu musuhnya banyak, butuh orang tegas. Umar juga tahu bahwa di internal Islam itu butuh riqatul qalbi sehingga beliau hormat sama Abu Bakar. Tak pimpin aku, wah, bubar kabeh. Tapi dari Abu Bakar ning jopo aku tok wong mlete nek ora ono sehingga dua beliau saling dan itu luar biasa. Nah khilafnya ulama kira-kira seperti itu. Yang peci putih ya silahkan gue iling-ilingan, nak putih itu sunnah. Tapi sing ireng, piye kaji desa itu disaingi Kedul 5.000 gak terima, yakin. Nah saya ini mulai kecil di sarang. Tapi mertua saya itu keluarga Pasuruan. Jadi saya lucunya saya kalau ngajar di Pasuruan pakai peci hitam. Sebagian santri separuh pakai peci hitam menghormati saya. Sebagian pakai putih menghormati kiainya. Jadi saya lihat ini ya sepanjang sejarah kalau saya ngajar itu jadi warna-warni itu. Karena saya kaget kok banyak yang pakai peci hitam. Menghormati jenengan. Yang putih masih banyak-banyak separuhan. Ya gak ada yang merencanakan ya alami saja. Nah tersampean bener dia. Putih apa hitam? Putih apa hitam? Hitam. Bebas. Karena tadi ini masalah nopo istihad. Bukan kalau terus nanti. Supaya sementing mau iman itu sesuatu yang absolut. Maka kita andaikan Allah tidak bikin surga neraka pun kita tetap iman. Sebagaimana kita mengatakan 1 tambah 1 2 dapat hadiah apa? Ada dapat hadiah ya tetap mengatakan 2. 1 tambah 1 pasti 2. Subhanallah di mau suci zat khalaqa kang gawe sapa ladi ala wajah ing pira-pira pasangan dari asnafat isi pira-pira pasangan kula sakabehane asnaf. Tak Allah gawe mimma sing perkara tumbi tukang nukulno. Nukulno kok bahasa Indonesia menumbuhkan apa al-ardu bumi minal hububi sanging pira-pira bebijian wa ghairi halan yani hubub. Wa min anfusihim lan Allah gawe jenis jejodohan itu sangka awak dhewe ne wong akeh. Jadi Allah bikin sesuatu itu berjodoh-jodoh, berpasang-pasangan. Termasuk manusia juga berpasang-pasangan. Minat zukuri sing pro-pro lanang walinasilan pro-pro wedok wa miwalan sing perkara layak lamun kang ora ngerti sapa wong akeh. Maksudnya zaman belum ditemukan listrik misalnya atau belum ditemukan apa saja yang zaman itu enggak ada. Allah ngendikannya gini, Maha suci zat yang bikin tumbuhan, bikin hewan semuanya berpasang-pasangan, termasuk manusia juga berpasang-pasang. Dan Allah juga bikin berpasang-pasangan dari sesuatu yang sekarang belum dikenal di era itu. Jadi wa mimma la ya lamun. Di era itu misalnya enggak ada listrik, tapi setelah ada listrik ya sama, ada plus ada minus. Jadi sama tetap polanya asal selain Allah itu pasti berpasang. Meskipun sesuatu itu sekarang belum dikenal. Nah, kayak zaman dulu kan belum ada listrik, tapi setelah ditemukan listrik juga ada plus, ada minus. Itu jenis wa mimma la ya lamun dan dari sesuatu yang kamu tidak tahu. Minal makhlukati saya berapa makhluk al ajibati kang gawokno al ajibati kang aneh atau kang walan dua ayat itu. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa adada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa adada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa adada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa adada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa adada kalimati.
Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa adada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa adada kalimatihi.